Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihur Rahman, NIM 1905051204013 dari Prodi Teknik Informatika 2019A. Model infrastruktur jaringan yaitu sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka (open) atau infrastruktur tertutup atau close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah intranet. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antar keduanya. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kemudian wireless access point, switch, dan kabel fiber optik. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya atau sistem jaringan yang bisa hubung dengan sistem jaringan lainnya. Atau perspektif dari infrastruktur jaringan seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar pertama, yaitu user mengakses internet dengan laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet yang terhubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media Catch TV cable. Untuk yang gambar kedua, itu lebih canggih lagi atau paling sering digunakan saat ini karena sudah menggunakan wireless dan telah menggunakan fiber optik. Jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Pada suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Contohnya saja, jika kita terhubung dengan jaringan internet, maka kita akan lebih banyak memahami protokol TCP/IP yang merupakan aturan atau prot paling banyak dipakai pada jaringan, baik pada jaringan berskala kecil di rumahan sampai jaringan global internet. Infrastruktur jaringan fisik. Yang pertama, yaitu sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contoh pada teknologi jaringan yang kalian pakai memakai kabel backbone gigabit Ethernet, maka kalian harus memakai kabel Cat5e agar bisa mendukung speed gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik, yaitu yang pertama, router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP, switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang terakhir, server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur jaringan logikal, yaitu suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP config, server config, dan lain-lain. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan.
sebuah sistem komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Jaringan komputer berdasarkan cakupan atau jangkauan secara umum itu ada 3 macam. Yang pertama, LAN Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, One Wide Area Network. Yang pertama, jaringan lokal area network atau LAN, yaitu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di dalam area LAN saja. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana, seperti hanya dengan menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Adapun beberapa contoh jaringan LAN yakni adalah seperti komputer-komputer yang saling berhubungan di sekolah, perusahaan, warnet, dan banyak lainnya. Keuntungan jaringan LAN yang pertama yaitu lebih irit pengeluaran biaya operasional. Yang kedua, lebih irit dalam penggunaan kabel. Dan keuntungan lainnya yang Anda dapat adalah koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Selain itu, menggunakan jaringan LAN rasanya kita juga tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan LAN. Untuk kerugiannya sendiri, tentu saja dengan memilih menggunakan jaringan yang satu ini ada beberapa kekurangannya, seperti cakupan wilayah koneksi yang terbatas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari jaringan LAN ini. Kemudian yang kedua yaitu jaringan MAN, yaitu jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer berbasis LAN. Mengapa jenis jaringan ini dikatakan bisa mencakup area yang lebih luas? Jawabannya adalah karena MAN sendiri biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Namun sayang, untuk membuat jaringan MAN biasanya memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar jaringan komputer. Keuntungan jaringan MAN berbeda dengan jaringan LAN. Jaringan ini sendiri dapat mencakup wilayah atau area yang lebih luas, sehingga untuk berkomunikasi dengan internet menjadi lebih efisien. Jaringan MAN juga mempermudah Anda dalam hal berbisnis, bahkan keamanan berkomunikasi menggunakan jaringan ini juga lebih berjaga. Kerugiannya yaitu bisa dirusak atau mudah dirusak oleh seseorang tidak bertanggung jawab. Untuk mengambil keuntungan pribadi, bahkan untuk memperbaiki jaringan MAN ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Jaringan yang ketiga yaitu WAN, yaitu salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan LAN dan MAN. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari suatu benua ke benua lainnya. Untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di bawah tanah maupun di bawah laut. Keunggulannya sendiri yaitu tentunya memiliki cakupan wilayah yang jaringan sangat luas, yang lebih canggih. Teknologinya sendiri sudah tentu ditanamkan di mekanisme ini. Otomatis hal tersebut juga membuat jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman karena cakupannya bisa membentang antar benua, maka hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Kerugiannya, teknologi ini yang lebih canggih, cakupan yang lebih luas, serta keamanannya yang lebih terjaga membutuhkan operasional yang tidak murah. Karena hal itu, biaya adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan sebuah jaringan WAN. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan terbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat ataupun jauh. Keunggulan dari topologi ring yang pertama, mudah dirancang. Yang kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan yang lainnya seperti topologi jaringan bus. Yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi baru. Yang keempat, penggunaan kabel yang hemat. Yang kelima, kecepatan aliran data lebih tinggi.
Kekurangan dari topologi ring yang pertama, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem itu tidak akan terganggu. Yang kedua, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Yang ketiga, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Yang kedua, topologi star, yaitu topologi yang berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berbeda atau yang berada di dalam jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Keunggulan dari topologi star, mudah dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kekurangannya yaitu yang pertama, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Yang ketiga, topologi tree atau topologi pohon, yaitu bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Keunggulan dari topologi tree yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem arus informasi data, dilakukan secara point to point. Kekurangannya sendiri, yang pertama, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting, sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Yang keempat, topologi mesh, yaitu topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Keunggulan dari topologi mesh yaitu dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Kekurangannya sendiri, menggunakan banyak kabel dan port I/O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan pun menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, topologi hybrid. Topologi ini yaitu gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Keunggulannya yaitu fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan pun cukup stabil. Kekurangannya yaitu biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit. Instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Selanjutnya yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer, topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah paling sederhana dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Keunggulan dari topologi peer-to-peer, komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch. Biaya yang diperlukan murah, proses instalasi mudah dilakukan.
Kekurangannya, keamanan data yang kurang terjamin. Proses penyimpanan data tergantung pada komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.